Kayaknya nggak sah sih kalau saya sebagai pencinta anime nggak bahas tentang Fate Stay Night atau Fate Zero ya kan. Anime ini buat sebagian orang hanya hiburan, tetapi buat sebagian yang lain dia adalah cerminan yang menunjukkan sisi dalam manusia, ambisi, luka, harapan, kebodohan yang sering kita ulang-ulang ya kan. Fate menurut saya adalah salah satu anime yang paling berhasil ngasih rasa tersebut. Seperti kisah tentang perang memperebutkan suatu yang katanya bisa mengabulkan semua doa, Holy Grail. Tapi pada akhirnya yang terkuat bukan cuma mereka yang punya senjata sakti, melainkan mereka yang punya cerita paling dalam. Wah, penuh drama. Di video ini saya mau ngobrol panjang dan pendek. Versi kalian mana? Tentang dunia Fate, tentang para master, serpen, dan tentu saja tentang 7 serpen terkuat dalam versi saya. Jadi duduk manis dan santai saja. Dunia Fate dan perang cawan suci, Holy Grail War. Perang yang terdengar suci tapi penuh darah dan pengkhianatan. Apa ini? Bayangkan saja 7 orang terpilih jadi master. Mereka dipasangkan dengan 7 pahlawan legendaris dari masa lalu. Disebut serpen. Ini kodam. Mereka bertarung sampai hanya tersisa 1, dan pemenangnya dijanjikan akan mendapatkan Holy Grail, cawan suci yang bisa mengabulkan apapun keinginan terdalam mereka. Tapi lucunya cawan itu nggak pernah benar-benar suci. Kayak manusia yang kita kenal, semakin dalam keinginan kita, semakin kotor cara kita mengerjakannya. Kau. Ada 7 kelas serpen. Ada cyber yang terkenal seimbang. Katanya seimbang. Archer yang misterius dan penuh trik, Lancer cepat dan mematikan, Rider penguasa kendaraan dan makhluk mistis, Caster penyihir penuh tipu daya, Assassin bayangan yang menyerang diam-diam, yang memang assassin gitu kerjaannya, dan Berserker simbol kegilaan dan kekuatan yang brutal, ya barbar. Setiap perang selalu dimulai dengan niat, tapi berakhir dengan tragedi yang dalam. Karena setiap orang, setiap master membawa luka batinnya sendiri-sendiri ke medan tersebut. Dan ini yang bikin Fate lebih dari sekedar anime pertarungan. Dia adalah drama manusia dibungkus dengan mitologi dan sihir antara master dan serpen. Master dengan kodam. Di balik semua pertempuran ada hubungan yang unik antara master dan serpen. Contohnya Wafer dan Iskandar. Wafer cuma murid culun, nggak dianggap siapa-siapa, tapi ketika dia dapat Iskandar, rider yang flamboyan, penuh tawa, penuh mimpi-mimpi hidupnya yang berubah-ubah. Dia belajar arti kepemimpinan, arti mimpi, dan arti percaya diri. Bandingin sama Kristi Guru dan Cyber. Kristi Guru, dia itu dingin, seorang pembunuh bayaran. Seorang pembunuh bayaran yang percaya bahwa tujuan bisa menghalalkan segala cara. Sedangkan Cyber, Aroteria adalah raja idealis, penuh keadilan, percaya pada kehormatan. Mereka nggak pernah benar-benar bisa akur, iyalah. Tapi justru disitulah menariknya, pertentangan idealisme itu terasa nyata, kayak kita yang sering bentrok dengan orang tua, pasangan, atau bahkan diri kita sendiri. Manusia dan kodam. Lagi. Fate ngajarin kita nggak semua hubungan harus berakhir manis. Kadang dari konflik lah kita belajar paling banyak. Dan ini adalah 7 serpen terkuat versi saya sendiri dari Fate Stay Night dan Zero. Mungkin versi kalian berbeda, tapi justru itulah serunya ya kan. Kalau beda komen aja. Yang ketujuh ada Rider atau Medusa. Medusa mungkin terlihat dingin, pendiam, tapi dia punya noble phantasm yang ngeri. Bloodport Andromeda. Bayangin, dia bisa bikin sebuah area luas berubah jadi altar penghisap energi. Belum lagi mata petrifikasinya, satu tatapan bisa bikin lawan membatu. Tapi alasan saya masuk dari list ini bukan cuma karena kekuatannya, melainkan karena ceritanya. Medusa bukan monster dari awal, dia adalah korban, dan dia bikin jadi salah satu serpen paling tragis sekaligus yang kuat. Yang nomor 6 adalah Lancer, cucu lain. Nah, seperti yang kita bahas kemarin, menarik benar. Lancer selalu keren, tapi cucu lain punya sesuatu yang beda. Tombaknya Gebold bisa membalik nasib, tusukannya selalu mengenai jantung target. Gak peduli secepat apapun, kalau takdirnya kena, tetap kena. Autocrit. Dan kesatria sejati, setia pada pertarungan yang adil. Dan yang saya suka karakternya yang simple, tapi solid. Kadang yang bikin kita kuat bukan karena banyak bicara, tapi karena kita konsisten dengan siapa diri kita.
Nomor 5 ada Cyber Artoria Pendragon. Artoria atau yang sering kita sebut Cyber, Raja Inggris, pemimpin ksatria menjadi bundar ini, pemegang Excalibur. Dia adalah simbol kehormatan, tapi justru itu yang jadi beban. Dia selalu ngerasa gagal sebagai raja karena nggak bisa bikin semua orang bahagia. Di balik kekuatan Excalibur yang menyilaukan, ada hati yang rapuh, penuh penyesalan, galau. Dan mungkin itu yang bikin dia jadi karakter abadi karena dia manusiawi. Nomor 4 ada Berserker atau Hercules. Berserker itu identik dengan gila, tapi Hercules lebih dari sekedar monster yang ngamuk, yang barbar. Dia punya gold hand, kemampuan hidup lagi setelah meninggoy. Sampai 12 kali, 12 nyawa. Bayangkan saja harus basmi dia 12 kali atau ya belasan kali sebelum benar-benar bisa menang. Hercules adalah simbol kekuatan yang dipaksa keluar dari jalur aslinya. Dia pahlawan besar, tapi di sini dijadikan senjata liar atau diperbudak. Terkadang dunia juga begitu ke kita. Gak peduli siapa kita, sebenarnya dunia cuma lihat kita dari sisi yang paling bising. Nomor 3 ada Archer atau Gilgamesh. Raja segala raja. Archer yang satu ini sombong, arogan, bahkan menyebalkan. Emang karakter raja yang sombong. Tapi di balik itu dia punya Gate of Bailon, gudang senjata mitologi dari seluruh dunia. Jadi dikeluarkannya di belakang-belakangnya muncul portal-portal. Gilgamesh adalah manusia pertama yang menolak kepanaan. Dia arogan, ya, tapi dia yang paling manusiawi karena bukan kita semua. Dalam hati kecil kita juga pengen jadi abadi. Nomor 2 ada Rider Iskandar atau Alexander Agung. Kalau ada satu serpen yang bisa bikin saya senyum setiap kali muncul adalah Iskandar. Dia bukan sekedar petarung, dia pemimpin. Nobel Prize-nya Ionian Hetaoiroi. Ya, memanggil pasukan roh heroik yang selalu setia padanya. Iskandar mengerjakan arti sebuah kepemimpinan. Bukan tentang berkuasa atas orang lain, tapi tentang bisa berjalan bersama mereka. Dan itu menurut saya jauh lebih kuat daripada sekedar Nobel Prize apapun. Selanjutnya ada nomor pertama, Archer Emiya Shiro. Nomor 1 versi saya ini mungkin nggak semua orang setuju, tapi buat saya Emiya Archer adalah yang paling kuat atau paling nyebelin ya. Sudah. Kenapa? Karena dia bukan dewa, bukan raja, bukan pahlawan legendaris dari mitologi kuno. Dia cuma manusia biasa yang meresek. Tapi dengan keras kepala, strategi, dan unlimited network-nya, dia bisa berdiri sejajar dengan legenda. Saya sukanya apa ya? Kerennya sih, aksennya. Yang dewasanya ya. Emiya itu refleksi dari kita semua, kita yang sering jatuh, gagal, kecewa, tapi masih tetap berdiri, galau, bangkit, masih tetap berjuang ya kan. Dan menurut saya itu definisi sejati dari kekuatan. Jadi pelajaran dari Fate yang dapat kita simpulkan adalah kalau kita mundur sejenak dari semua pertempuran, semua Nobel Prize-nya, semua darah dan sihir, apa sih yang bisa kita ambil dari Fate? Buat saya Fate adalah cerita tentang idealisme, tentang orang-orang yang keinginannya begitu besar sampai mereka rela bertarung mati-matian. Tapi juga tentang harga diri dan keinginan. Ada Shiro yang ingin jadi pahlawan keadilan, tapi idealismenya justru membuat dia kehilangan dirinya sendiri. Tritsugu ingin menyelamatkan dunia, tapi caranya justru meninggalkan luka yang di hati orang-orang yang terdekatnya. Ada Cyber yang ingin jadi raja yang sempurna, tapi penyesalannya justru membebani dirinya seumur hidup. Fate ngajarin kita nggak semua cita-cita harus tercapai, tapi perjalanan untuk mengejar cita-cita itulah yang selalu punya arti prosesnya. Dan mungkin itu yang bikin anime ini terasa begitu dalam. Jadi itulah 7 serpen terkuat versi saya sendiri. Bukan cuma karena kekuatan mereka di medan perang, tapi juga karena cerita yang mereka bawa. Anime itu kadang sederhana, gambar bergerak, suara, musik. Tapi buat kita pecinta anime, dia bisa jadi rumah bagi kita, ya kan, menghilangkan kegalauan. Dan ya, tempat kita merasa dimengerti lah pokoknya. Saya nggak tahu versi kalian siapa yang paling kuat, tapi yang pasti setiap orang punya favoritnya sendiri. Dan mungkin itu yang bikin kita betah ada di dunia anime tersebut, karena setiap cerita selalu ada ruang untuk kita isi, ngobrol tentang anime sampai berjam-jam, sampai subuh. Terima kasih yang sudah menemuin saya ngobrol, sampai ketemu di cerita berikutnya. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan like dan share dan komen.